Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha dengan nomor induk mahasiswa 2120602103 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Marzuki SSY/MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya akan membacakan, mengartikan, dan menjelaskan tentang 5 surah yang berhubungan dengan Pancasila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Esa, yaitu satu atau tunggal. Ayat ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya kita berlaku adil terhadap siapapun, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, agar mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yakhsharus qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencelah satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai muslim dan muslimah, kita dilarang untuk saling memperolok dan mencelah, serta memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, karena belum tentu yang memperolok itu lebih baik daripada yang diperolok. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabimma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwakal. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menteladani sifat Nabi Muhammad dalam memimpin dengan berlaku lemah lembut, dan hendaknya kita bermusyawarah dalam suatu urusan. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Quran Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah, dan hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain itu, kita sebagai makhluk sosial juga harus berbuat baik terhadap karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang dimiliki. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong, karena sejatinya manusia adalah sama. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.